Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Pengembangan Bahan Ajar BIPA akan menyampaikan materi mengenai prosedur penyusunan bahan ajar BIPA yang beranggotakan Zainun Nafiah, Alvina Dwi Safitri, Nova Auliatul Azizah, dan Aldila Rahmita Putri. Komponen isi bahan ajar. Dalam menyusun komponen isi bahan ajar, perlu memuat dua hal, yaitu pengenalan pengucapan bahasa Indonesia dan latihan percakapan. Komponen isi bahan ajar. Yang pertama yaitu pengenalan pengucapan bahasa Indonesia. Pengenalan pengucapan bahasa Indonesia ini dilakukan dengan mencantumkan pengenalan struktur suku kata, bunyi vokal, konsonan, serta intonasi kalimat. Fonologi atau sistem bunyi merupakan salah satu komponen untuk menguasai suatu bahasa. Pencantuman suku kata dalam bahasa Indonesia ini bertujuan agar pembelajar BIPA tingkat pemula mampu memenggal kata dengan tepat ketika berbicara. Pemenggalan suku kata. Pengucapan yang tepat juga harus dilengkapi dengan pemahaman intonasi berbicara yang benar agar makna dan maksud dapat tersampaikan dengan baik. Yang kedua yaitu latihan percakapan. Pengembangan bahan ajar BIPA, baik pokok maupun pelengkap, perlu memperhitungkan 5 hal, yaitu tujuan pembelajaran, potensi dasar, dan kemampuan pembelajar, prediksi tentang model interaksi, dan prosedur didaktik yang akan dilaksanakan. Bentuk-bentuk pengembangan lanjut yang dapat dilakukan, serta waktu yang tersedia dalam proses pembelajaran. Hal ini berfungsi agar pembelajaran mampu berkomunikasi secara lebih fleksibel. Komponen bahasa. Menurut Si Tempo, terdapat ada 4 poin penting yang harus diperhatikan dalam mempertimbangkan kaidah bahasa yang digunakan dalam bahan ajar. 4 hal tersebut antara lain: 1. Kemampuan berbahasa pelajar, 2. Kaidah bahasa, 3. Pilihan kata, dan 4. Keterbacaan. Kaidah-kaidah bahasa dan tata bahasa yang digunakan juga disesuaikan dengan pelajaran BIPA. Selain itu, tata bahasa disesuaikan dengan tata bahasa yang dibahas. Jika pelajar belum mempelajari imbuhan ke dan an, maka imbuhan tersebut diminimalisikan muncul sebelum materi imbuhan ke dan an dengan memperhatikan tanda baca yang digunakan dalam proses pembelajaran BIPA ini digunakan oleh orang asing sehingga sebisa mungkin membiasakan mereka menggunakan tanda baca yang tepat pada kalimat-kalimat bahasa Indonesia. Prosedur penyusunan bahan ajar BIPA. Ada tahap atau prosedur yang harus diikuti. Menurut Suyitno, prosedur yang perlu diikuti dalam menyusun bahan ajar BIPA berdasarkan hasil analisis kebutuhan belajar pelajar asing yaitu: yang pertama, memahami teori dan model rancangan yang dicetuskan oleh beberapa ahli seperti Dix dan Cray, Hutchinson dan Walters, dan Munby untuk mengembangkan model perangkat pembelajaran. Yang kedua, memantapkan model perangkat pembelajaran BIPA berdasarkan hasil analisis kebutuhan belajar pelajar asing. Yang ketiga, melakukan analisis kebutuhan belajar pelajar asing dengan upaya menjaring data selengkap mungkin tentang perilaku awal dan ciri pelajar asing. Yang keempat, melakukan analisis domain untuk memetakan ranah, taksonomi, dan materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar pelajar asing. Selanjutnya, yang kelima, mengembangkan model rancangan bahan pembelajaran BIPA berdasarkan hasil pemetakan ranah, taksonomi, dan materi pembelajaran. Yang keenam yaitu melakukan triangulasi model rancangan bahan pembelajaran BIPA. Selanjutnya, yang ketujuh,
merevisi model rancangan bahan pembelajaran BIPA. Yang kedelapan, mengembangkan draft bahan ajar untuk pembelajaran BIPA. Yang kesembilan, melakukan uji coba bahan ajar melalui uji ahli, uji guru, dan tutor BIPA, dan uji lapangan pelajar asing. Yang kesepuluh, melakukan revisi model bahan ajar BIPA. Yang terakhir atau yang ke-11 yaitu menyajikan model bahan ajar BIPA berdasarkan hasil analisis kebutuhan belajar pelajar asing. Di toko besi ada kayu tertata. Kayu dilem sangat melekat. Beginilah presentasi materi kita. Silakan ambil yang bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.